Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Rike Indriani dengan NIM 22111818002 Teknik Elektro 2018 kelas A, mahasiswa mata kuliah Elektronika Digital Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana membuat rangkaian digital flip-flop di multisim, khususnya flip-flop RS, flip-flop JK, dan flip-flop D. Sebelum membuat rangkaian digital flip-flop tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu flip-flop. Berikut merupakan simbol dari flip-flop. Flip-flop merupakan sebuah rangkaian logika dengan dua output yang saling berlawanan, yaitu key dan key aksen. Yang pertama, RS flip-flop. RS flip-flop memiliki dua perancangan, yaitu yang pertama RS flip-flop dasar. Berikut adalah simbol dari RS flip-flop dasar. Memiliki dua buah input, yaitu S atau set dan R atau reset, dan memiliki dua buah output, yaitu key dan key aksen. Berikut merupakan tabel kebenaran dari RS flip-flop. Jika kedua input memiliki nilai yang sama, yaitu 0, maka outputnya tidak diizinkan, yang artinya output memiliki nilai yang sama. Namun, jika input dari set 0 dan input dari reset 1, maka key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Dan jika input dari set bernilai 1 dan input dari reset bernilai 0, maka key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1. Apabila input keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 1, maka output tidak berubah, melainkan sama dengan hasil output pada output yang sebelumnya. Yang kedua, RS flip-flop dengan clock. RS flip-flop dengan clock ini diatur dengan adanya detak pulsa yang direpresentasikan oleh pulsa clock. Sedangkan pulsa clock memiliki dua keadaan atau dua transisi, yaitu transisi naik atau transisi positif seperti ini yang artinya memiliki nilai 0 ke 1. Dan transisi negatif atau transisi 0 yang artinya memiliki nilai 1 ke 0. Berikut merupakan tabel kebenaran dari RS flip-flop dengan clock. Jika input kedua RS flip-flop dengan clock adalah 0, maka nilai outputnya tidak berubah, artinya nilai outputnya sama dengan output yang sebelumnya. Jika input set 0 dan jika input reset 1, maka key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1. Jika input set 1 dan input reset 0, maka nilai key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Dan jika input RS flip-flop dengan clock sama, yaitu bernilai 1, maka output tidak diizinkan, yang artinya output tersebut memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, JK flip-flop. Ini merupakan simbol dari JK flip-flop, memiliki 3 input, yaitu J, clock dengan transisi naik, lalu K, dan memiliki output 2, yaitu key dan key aksen. Berikut merupakan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Jika kedua input dari JK flip-flop bernilai sama, yaitu 0, maka outputnya tidak berubah, yang artinya outputnya bernilai sama dengan output sebelumnya. Jika input dari J sama dengan 0 dan input dari K sama dengan 1, maka output key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1. Apabila input J bernilai 1 dan input K bernilai 0, maka key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Namun apabila kedua input JK flip-flop memiliki nilai yang sama, yaitu 1, maka keluarannya adalah toggle.
Toggle merupakan perubahan keadaan dari 0 ke 1 dan 1 ke 0. Lalu, apa perbedaannya JK flip-flop dengan RS flip-flop? Yang membedakan hanyalah jika input dari JK flip-flop keduanya sama, yaitu 1, menghasilkan output toggle. Sedangkan RS flip-flop dengan clock, jika input keduanya sama, yaitu 1, akan menghasilkan output yang bernilai sama atau tidak diizinkan. Itu perbedaan dari JK flip-flop dan RS flip-flop dengan clock. Selanjutnya, D flip-flop. Ini merupakan simbol dari D flip-flop. Memiliki dua input, yaitu D dan juga clock dengan transisi naik atau transisi positif 0 ke 1. Dan memiliki output 2 key dan juga key aksen. Berikut merupakan tabel kebenaran dari D flip-flop. Jika input dari D 0, maka key bernilai 0 juga. Lalu key aksen bernilai 1. Dan jika input dari D bernilai 1, maka key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Berikut merupakan perancangan dari rangkaian digital flip-flop. Yang pertama, RS flip-flop dasar. Di sini saya sudah menyiapkan tabel kebenaran dari RS flip-flop dasar agar nantinya bisa dikonfirmasi antara tabel dan juga rangkaian apakah sudah sesuai atau belum. Pertama, all group, gerbang name, membutuhkan 2 buah gerbang NAND. Lalu probe, dua buah probe, lalu input digital. Lalu ubah namanya menjadi input ini S, input set, yang ini input R, reset. Gerbang NAND pertama, gerbang NAND kedua, dan ini merupakan output key yang ini key aksen. Key aksen. Baik, langkah pertama hubungkan gerbang NAND 1 dan gerbang NAND 2 ke probe seperti ini. Nah, setelah itu hubungkan kaki pertama gerbang NAND yang 1 ke input, lalu hubungkan kaki kedua gerbang NAND 2 ke input. Lalu hubungkan kaki kedua dari gerbang NAND 1 ke output gerbang NAND kedua. Dan begitu sebaliknya. Kaki pertama gerbang NAND kedua dihubungkan ke output gerbang NAND pertama. Lalu kita start. Nah, jika input dari S0 dan input dari R0, outputnya adalah tidak diizinkan, yang artinya output memiliki nilai yang sama. Lalu jika set bernilai 0 dan reset bernilai 1, maka key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0, sesuai. Lalu jika input set bernilai 1
dan reset bernilai 0, maka output key bernilai 0 dan output key aksen bernilai 1. Sesuai. Lalu, jika kedua input S dan R sama-sama 1, maka output tidak berubah, yaitu memiliki nilai output yang sama dengan nilai sebelumnya, key 0 dan key aksen 1. Berarti rangkaian ini telah sesuai dengan tabel kebenaran dari RS flip-flop dasar. Berikut merupakan perancangan rangkaian digital RS flip-flop dengan clock. Group, prop, 2 buah prop, kemudian gerbang NAND. Empat buah gerbang NAND. Kemudian clock, lalu input. Diubah menjadi input S atau set dan input R atau reset, clock, gerbang NAND 1, gerbang NAND 2, gerbang NAND 3, gerbang NAND 4, output key, aksen. Nah, setelah itu hubungkan output gerbang NAND 3 dan output gerbang NAND 4 ke prop. Lalu hubungkan kaki pertama gerbang NAND 1 ke input S, hubungkan kaki kedua gerbang NAND 2 ke input R, lalu hubungkan kaki kedua gerbang NAND 1 ke kaki pertama gerbang NAND 2, lalu dihubungkan dengan clock. Kemudian hubungkan output gerbang NAND 1 ke kaki pertama gerbang NAND 3, hubungkan output gerbang NAND 2 ke kaki kedua gerbang NAND 4, dan hubungkan kaki kedua gerbang NAND 3 ke output gerbang NAND 4, dan sebaliknya. Kaki pertama gerbang NAND 4 dihubungkan ke output gerbang NAND 3. Nah, selanjutnya, apabila S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Key sama dengan 0 dan key aksen sama dengan 1. Lalu, apabila set sama dengan 0 dan reset sama dengan 0. Tidak berubah. Key tidak berubah sama dengan output sebelumnya. Lalu, apabila S sama dengan 1,
dan reset sama dengan 0, maka output key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Dan apabila input S sama dengan 1 dan input R sama dengan 1, maka key dan key aksen tidak diizinkan, artinya memiliki nilai output yang sama. Berikut perancangan rangkaian digital D flip-flop. Digital clock, input, probe, lalu gerbang NIM. Lima buah gerbang NIM. Ubah namanya menjadi input D, gerbang NIM 1, gerbang NIM 2, gerbang NIM 3, gerbang NIM 4, gerbang NIM 5, output key, aksen. Nah, lalu hubungkan gerbang NIM 4 dan gerbang NIM 5 ke probe. Hubungkan kaki pertama gerbang NIM kedua ke input D. Lalu hubungkan kaki kedua gerbang NIM 2 dengan kaki pertama gerbang NIM 3, lalu dihubungkan dengan clock. Hubungkan output gerbang NIM 2 ke kaki pertama gerbang NIM 4. Hubungkan output gerbang NIM 3 ke kaki kedua gerbang NIM 5. Lalu hubungkan output gerbang NIM 1 ke kaki kedua gerbang NIM 3. Hubungkan kaki pertama gerbang NIM 1 ke input D. Lalu hubungkan kaki kedua gerbang NIM 1 ke kaki pertama. Lalu hubungkan kaki kedua gerbang NIM keempat ke output gerbang NIM 5 dan hubungkan kaki pertama gerbang NIM 5 ke output gerbang NIM 4. Lalu start. Nah, apabila D-nya 0, maka key-nya 0 dan key aksen sama dengan 1. Dan apabila D-nya 1, maka key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Maka rangkaian D flip-flop ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran D flip-flop. Selanjutnya, perancangan rangkaian digital JK flip-flop. Input, 2 buah input, digital clock,
gerbang NAND yang berkaki 3, 2 buah. Dan gerbang NAND yang berkaki 2, 2 buah. Lalu probe. Dua buah probe. Probe biru. Maaf. Diubah menjadi input J, clock, input K, gerbang NAND 1, gerbang NAND 2, gerbang NAND 3, gerbang NAND 4, output key, output key aksen. Nah, lalu hubungkan output gerbang NAND 3 dan output gerbang NAND 4 ke probe. Hubungkan kaki kedua dari gerbang NAND 1 dan gerbang NAND 2 ke input J dan input K. Lalu hubungkan kaki ketiga gerbang NAND 1 dan kaki pertama gerbang NAND 2. Lalu dihubungkan dengan clock. Lalu hubungkan output gerbang NAND 1 ke kaki pertama gerbang NAND 3. Dan hubungkan output gerbang NAND 2 ke kaki kedua gerbang NAND 4. Lalu hubungkan kaki pertama gerbang NAND 1 ke output gerbang NAND 4 dan sebaliknya hubungkan kaki ketiga gerbang NAND 2 ke output gerbang NAND 3. Lalu hubungkan kaki kedua gerbang NAND 3 ke output gerbang NAND 4 dan sebaliknya hubungkan kaki pertama gerbang NAND 4 ke output gerbang NAND 3. Nah, baik. Apabila input J sama dengan 0 dan apabila input K sama dengan 1, maka key sama dengan 0 dan key aksen sama dengan 1. Lalu apabila input J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka hasil tidak berubah atau output tidak berubah, sama dengan output yang sebelumnya. Key 0 dan key aksen 1. Lalu apabila J sama dengan 1 dan key sama dengan 0,
outputnya key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Lalu apabila kedua inputnya sama, yaitu 1, maka toggle. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.